Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau ngasih tahu tips dan trik cara mencatok rambut pria, dan plus gue mau kasih tahu cara how to style curly hair man, karena rambut gue juga ikal gitu. Nih kalau misalnya kalian lihat ini rambutnya ikal dan ini masih basah, jadi kayak kesannya masih lurus, tapi kalau misalnya itu sudah kering itu pasti ikal cenderung keriting. Dan di video kali ini gue mau ngasih tahu cara ngehack rambut kalian supaya terlihat lebih bagus, supaya terlihat lebih modern dan bisa ngikutin tren-tren yang ada. Dan bahan-bahan yang kalian butuhkan cuma beberapa doang. Yang pasti kalian harus punya hair dryer atau catokan. Karena gue nggak punya hair dryer, kali ini gue pakai catokan. Dan yang kalian butuhkan selanjutnya adalah wax ataupun pomade. Karena gue nggak terlalu suka pakai pomade, gue lebih suka pakai wax yang spiky. Ini bakal stay lama banget di rambut gue karena gue suka yang ini, yang strong, yang merah. Dan kalian juga membutuhkan vitamin rambut karena rambut gue ini udah agak rusak. Gue butuh perawatan ekstra. Gue pakai L'Oreal Extraordinary Oil. Ini sudah habis karena gue pakai tiap hari. Ataupun kalian bisa ganti pakai vitamin rambut lainnya, bebas. Dan yang kalian butuhkan sisir juga. Kalau misalnya kalian punya sisir yang bulat gitu, apa sih namanya, gue kurang paham, itu malah lebih bagus untuk mempercepat prosesnya. But wait, yang pertama kalian aplikasikan rambut kalian dulu menggunakan vitamin rambut yang kalian punya. Itu gunanya supaya rambutnya nggak kering dan nggak rusak. Kalian bisa aplikasikan di rambutnya kalian secara merata. Ini untuk perlindungan si jatuhnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya juga nggak apa-apa, nanti konsekuensinya rambut kalian yang akan rusak dan kering. Nah, setelah diaplikasikan gini, rambut gue jadi basah dan kalian bisa lihat betapa ikalnya rambut gue kayak gini. Dan ini lebih parah lagi kalau misalnya dia itu udah kering, itu parah banget. Nah, rambut gue kayak gini aslinya. Kalau yang cenderung keriting, tapi kalau misalnya dia kondisinya dikasih wax ataupun dikasih gel yang strong banget kayak untuk spiky gitu, dia akan lebih kelihatan banget keritingnya. Kalau misalnya nggak dicatok, nah kayak gini, kalian bisa lihat rambut gue seperti ini. Nah, setelah selesai diaplikasikan kayak gini, kalian bagi rambut kalian menjadi dua bagian karena rambut gue juga nggak banyak, jadi gue bisa bagi menjadi dua bagian seperti ini. Nah, sekalian lihat rambut gue ikal kayak gini, dan itu kalau udah kering jelek banget rambut gue. Kemudian kalian ambil catokannya. Kalau misalnya catokannya kalian memiliki temperatur, kalian bisa set temperaturnya itu di 90 sampai dengan 100. Itu kondisi aman menurut gua dan membuat prosesnya lebih cepat dan rambutnya juga nggak terlalu rusak-rusak banget. Dan langsung kita mulai untuk meluruskan rambutnya. Nah, kenapa tadi gue bilang pakai sisir yang bulat itu lebih cepat? Karena kalau misalnya sisir yang bulat itu kalian bisa giniin, terus kalian putar ke belakang, itu hasilnya jadi kayak gini. Itu malah lebih cepat. Kalau misalnya kalian punya sisir yang untuk kayak nge-blow rambut kayak gitu, itu lebih cepat untuk prosesnya. Nah, bisa kalian lihat perbandingannya. Ini rambut gue setelah dicatok, ini rambut gue yang belum dicatok. Depannya juga dicatok, karena kalau misalnya kalian nggak catok di sini nanti hasilnya jadi kayak ngembang di ujungnya gitu. Jadi kalian harus make sure
depannya juga harus diceletok kayak gini. Nah ini udah jadi, ini hasil gua. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai wax, tinggal gini aja nggak apa-apa sih. Kalau misalnya gue, kalau misalnya kayak ke mall ataupun hangout sama teman-teman gue juga, gue gini aja nggak usah pakai gel. Tapi kalau misalnya gue kayak ke kantor ataupun ngampus, itu pasti gue pakai gel. Ini sebenarnya udah jadi sih, kayak gini, udah bisa tanpa harus pakai gel lagi. Itu kalau misalnya kondisi kalian lagi santai ataupun lagi keluar yang nggak ada acara yang mengharuskan kalian harus rapi kayak gitu. Oh ya, satu lagi, kenapa tadi di awal gue bilang bisa pakai hair dryer, nggak harus pakai catok. Kalau misalnya kalian punya hair dryer bisa, kalian juga sama, aplikasinya tinggal kalian ginikan. Kalau pakai catok tinggal kalian ginikan. Tapi kalau misalnya kalian pakai hair dryer, kalian bisa angkat seperti ini. Kemudian ini contohnya hair dryer, kalian bisa blow hair dryernya kayak gini, terus tarik ke atas lagi seperti itu dan seterusnya. Jadi kayak ditarik gini terus di blow dari belakang ini atau dari seperti ini kayak gitu. Kalian bisa lakukan menggunakan hair dryer. Tapi kalau misalnya pakai hair dryer sih itu rambutnya juga nggak terlalu rusak banget. Iya pasti rusak, proses pemanasannya pasti rusak, tapi lebih rusak menggunakan hair dryer sih kalau menurut gue, karena kan dia langsung kontak ke rambutnya kita, lempengan besinya ini. Nah kalau menurut kalian sudah cukup, kalian bisa ambil wax tadi. Kalian bisa menggunakan wax atau pomade ataupun hair gel yang lain, karena gue nggak terlalu suka sih pakai pomade, terlalu lengket kalau menurut gue. Tapi tergantung kalian sih sukanya pakai apa. Gue ambil sebanyak ini, tapi ini juga terserah sih, banyaknya seapa terserah kalian. Gua pasti butuhnya cuma segini doang. Gua ratakan. Nah kalau misalnya tadi di vitamin rambutnya kita langsung dan aplikasikan seperti ini, beda dengan si gel yang ini. Setelah kita ratakan di tangan, kita hanya seperti ini. Jangan di aplikasikan seperti yang tadi, apa sih namanya, kayak di acak-acak gitu, enggak. Jadi kita ratakan di tangan terus kita ginikan. Itu fungsinya supaya si pelurusnya itu enggak rusak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita buat searah seperti ini, dia bakalan ikut searah. Nah ini sudah jadi, tinggal kalian rapikan sesuai keinginannya kalian. Nah ini udah jadi seperti ini. This is the final look. Seperti ini. Kenapa gue senang pakai wax ini daripada pomade? Kalau misalnya wax ini dia langsung kering seperti ini. Kalau misalnya dia pomade itu cenderung lebih lengket dan lebih oily gitu. Gue nggak terlalu suka yang oily banget. Ini sudah jadi, ini kalian sudah terlihat sangat rapi. Ini bisa kalian pakai ke kantor ataupun ke kampus ataupun ke sekolah. Buat kalian yang masih sekolah, kalian bisa gunakan style ini untuk ke sekolah atau acara-acara formal lainnya. Oke, sampai di sini dulu untuk video tips dan trik kali ini. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran ataupun kalian mau tanya-tanya, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa kasih tahu gue masukan-masukan apa yang harus gue lakukan, atau mungkin menurut kalian seharusnya proses seperti ini. Kalian bisa komen di bawah. Atau buat kalian yang pengen gue buatin tutorial-tutorial lain, leave comment down below. Gue bakalan senang banget dapat masukan dari kalian, dan gue bakalan balas satu-satu komen-komen dari kalian. Ataupun buat kalian yang tanya langsung di Instagram, jangan sungkan-sungkan, akan gue balas. Oke, thank you guys for watching. Annyeong.